Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Yes, yes, yes. Baik, kita akan kembali belajar pada hari ini dan kita akan mulai pembelajaran kita dengan berdoa. Fold your hand, close your eyes, let's pray together. Our Father in heaven, thank you for this morning. We will study together. Please help us to be good and smart. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke, hari ini adalah hari Jumat dan hari Jumat ini adalah hari terakhir kita belajar minggu ini. Yeay! Kita harus terus semangat ya, karena besok kita sudah libur. Dan hari ini Miss akan memberikan rangkuman untuk seluruh pembelajaran kita di minggu ini. Bagaimana? Sudah siap? Sekarang Miss akan bertanya, kenapa sih kita harus makan? Ya, karena manusia membutuhkan energi, jadi manusia membutuhkan sumber energi yaitu makanan. Selain itu juga untuk kesehatan kita semua, kita harus makan tepat waktu dan makan makanan yang sehat. Dan makanan itu ada makanan yang sehat dan makanan yang kurang sehat. Diusahakan setiap hari anak-anak belajar untuk makan makanan yang sehat, makanan yang alami, yang tidak berbahan pengawet, dan makanan-makanan yang tidak berpewarna. Terutama jika anak-anak membeli makanan di luar, anak-anak harus lebih teliti, melihat juga kalau di dalam kemasan, melihat tanggal kadaluarsanya. Jangan sampai kita makan makanan yang sudah kadaluarsa atau sudah basi. Nah, hati-hati ya kalau membeli makanan di luar. Tapi lebih sehat jika anak-anak makan makanan yang ada di rumah, yang dimasak di rumah, itu lebih baik. Karena kita bisa tahu bagaimana kebersihannya dan sehat atau tidaknya. Oke, hari ini kita juga akan belajar tentang apa sih aturan saat kita makan? Wah, makan saja ada aturannya. Oh, tentu saja ada. Yuk, kita akan belajar bersama-sama aturan untuk makan. Yang pertama, jika anak-anak makan harus ada meja. Meja sebagai alas untuk anak-anak menaruh makanan dan minumannya. Dan hati-hati, kalau anak-anak makan, anak-anak harus duduk dengan rapi dan belajar makan untuk tidak tercecer di mana-mana. Nah, alat apa saja sih yang kita gunakan untuk makan? Yang pertama adalah, apa namanya? Ya, ini adalah sendok. Di mana letaknya sendok? Ada di tangan kanan atau di tangan kiri? Betul, sendok ini dipakai di tangan kanan. Ini adalah tangan kanannya Miss. Oke. Dan yang kedua adalah, apa ini temannya sendok? Ya, ini adalah garpu. Garpu ini digunakan di tangan kiri. Jadi sendok ini berfungsi untuk mengambil makanan dan garpunya membantu. Misalnya ada makanan yang sulit untuk diambil, bisa didorong dengan garpu. Begitu caranya. Atau mungkin ada makanan seperti bakso, bisa juga ditusuk dengan garpu, memudahkan kalian untuk makan. Seperti itu. Jadi sendok dan garpu letaknya di mana? Ya, sendok di tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Kemudian tidak kalah pentingnya, sebelum makan kita harus ngapain? Ya, sebelum makan kita harus mencuci tangan. Cuci tangan dulu sebelum makan dengan sabun dan air mengalir. Oke, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian setelah kita cuci tangan dan makanan sudah ada di hadapan kita, kita juga harus
belajar berdoa sebelum makan. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan makanan kepada kita. Kita berterima kasih karena Tuhan memelihara kita dan kita berdoa semoga makanan yang kita makan menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kita. Bagaimana ya caranya berdoa? Miss sudah pernah ajarkan kepada anak-anak doa sebelum makan. Prayer before meal. Nantinya saat anak-anak sudah mulai bersekolah, kita juga akan melakukan doa sebelum makan ini saat anak-anak akan makan. Bagaimana doanya? Mungkin ada yang lupa ya karena tidak pernah diajarkan secara langsung oleh Miss dan tidak pernah dilakukan. Oke, kita akan belajar doa sebelum makan. Let's pray together. Thank you God for our food. We will eat. Please bless our food and make us healthy day by day. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Itu dia doanya. Dihafalkan ya. Anak-anak coba menghafalkan dan direkam dalam video. Video doa sebelum makan dalam bahasa Inggris yang sudah diajarkan oleh Miss. Oke, itu adalah tugasmu yang pertama. Tugas yang kedua adalah kamu akan membuat video saat mencuci tangan. Wah, hari ini banyak sekali video yang harus dikumpulkan ya. Banyak sekali tugas yang harus dibuat dalam bentuk video. Yang pertama adalah pray before meal. Kita belajar berdoa dalam bahasa Inggris sebelum makan. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah membuat video saat anak-anak mencuci tangan dengan benar. Seperti apa cuci tangan dengan benar? Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Kita akan mempraktekannya hari ini. Lalu, apalagi yang harus dikerjakan hari ini? Kita akan praktek makan makanan sehat. Wah, membuat video lagi. Tapi kali ini adalah membuat video anak-anak belajar makan sendiri dengan menu makanan sehat yang kamu sukai. Boleh nasi dengan sayur sop, boleh nasi dengan sayur bayam, kemudian ditambah tempe atau ayam goreng, boleh. Anak-anak belajar untuk makan sendiri menggunakan sendok dan garpu. Oke? Praktekkan makan makanan sehat dan cara makannya dengan sendok dan garpu. Miss, bagaimana misalnya saya mempraktekkan cuci tangan, kemudian berdoa sebelum makan, kemudian dengan cara makannya dijadikan satu dalam satu video? Boleh. Oke? Boleh di kolase dijadikan satu dalam satu video. Ya, nanti Miss akan teliti videonya. Sudah ada belum cara untuk mencuci tangan? Sudah ada atau belum saat anak-anak berdoa dalam bahasa Inggris sebelum makan? Dan apakah anak-anak sudah benar makan dengan sendok dan garpu sendiri tanpa disuapi? Karena anak-anak adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang sudah besar, ya, sudah sekolah loh. Jadi anak-anak harus belajar untuk makan sendiri ya. Oke? Nah, tugas yang keempat adalah anak-anak
juga harus menghafalkan ayat hafalan dari ibadah hari ini. Jangan lupa mengirimkan video menghafalkan ayat hafalan. Miss tunggu video-videonya, tidak harus hari ini, tapi Miss tunggu sampai hari Senin ya. Jangan terlalu lama, nanti kalau terlalu lama anak-anak bisa lupa, oke? Jadi Miss tunggu video-videonya hari Senin. Yuk, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Fold your hand, close your eyes, let's pray together. Thank you God for today. We can play and study well. Now we will do our activity. Please bless us and our family. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Selamat beraktivitas anak-anak, selamat mencoba. Miss tunggu videonya di grup Telegram ya. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.